Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak berharap kepada anandaku semua untuk dapat mematuhi protokoler COVID-19 dimanapun dan kapan saja demi kesehatan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lindungan kepada kita semua dari berbagai macam bahaya atau penyakit yang sedang melanda negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan aku semua, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan Al-Quran sambungan surat Al-Ma'un tentang Taudihus surah atau penjalan surat isi kandungan Al-Surah Al-Ma'un, maka kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan aku semua, setelah penjelasan, materi kita berikan pada 2 kali pertemuan dahulunya, yaitu membaca surah Al-Ma'un kemudian menerjemahkan surah Al-Ma'un. Sekarang terakhir kita adalah memberikan penjelasan tentang isi kandungan dari surah Al-Ma'un itu sendiri. Yang pertama yang harus kita pahami adalah Al-Ma'un itu artinya barang-barang berguna. Di Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Kemudian surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat dan termasuk kepada kelompok atau golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau ke Madinah sekarang ini. Maka surat Al-Ma'un dalam mushaf Al-Quran adalah urutan yang ke-107. Kemudian mana dia pokok-pokok atau isi kandungan surah Al-Ma'un? Yang pertama, isi pokok isi kandungan surah Al-Ma'un yang pertama adalah Allah mengecam pendusta, pembohong agama. Yang maksudnya adalah orang-orang yang mendustakan, bermain-main dengan agama itu dikecam oleh Allah sebagai pendusta agama. Nah, mana dia? Yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Profesor Buya Hamka menyatakan yang termasuk kepada menghardik anak yatim itu adalah yang pertama, orang yang memelihara anak yatim tetapi anak yatim itu tersiksa, sengsara, dia diperlakukan kurang layak sebagaimana memperlakukan anak lain dengan layak. Yang kedua, yang termasuk menghardik anak yatim itu adalah membiarkan mereka berkeliaran, tidak tahu di mana tempat dia berlindung, apa yang dia makan, tanpa peduli sedikit pun. Yang ketiga, yang termasuk kepada menghardik anak yatim itu adalah betul-betul anak yatim itu diusir, mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka ketika mereka bertemu dengan kita. Yang keempat, kata Buya Hamka, yang termasuk kepada menghardik anak yatim itu adalah ketika kita bertemu dengan anak yatim itu, kita lewat dengan serba mewah, pakaian bagus, mobil bagus, melihatkan kekayaan pada mereka, tetapi mereka hanya bisa melihat dan tidak dapat uluran tangan dari kita.
Maka itulah bagian dari orang yang menghardi anak yatim.